Oke, sekarang sudah mulai. Baik, kita mulai Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan coba lanjut kakak-kakak dengan menampilkan eh, moderasi yang terkait dengan pengenalan teknologi dan simulasi LMS diseminasi eh, dengan tampilan LMS peserta. Kita melihat bahwa apa yang tadi sudah kita lakukan sebagian besar sudah menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan oleh Fasil dalam memfasilitasi pembelajaran dari peserta ya. Kakak-kakak sudah belajar tentang bagaimana menautkan link ketika akan memulai tatap maya, kemudian sudah tahu menautkan video hasil tatap maya ke Pranala ke Pranala Timespan, kemudian beberapa poin termasuk mengisi absen atau mengisi daftar hadir. Nah, mengisi daftar hadir itu nanti bisa berkembang menjadi 3 macam ya. Jadi pertama daftar hadir tatap maya, kemudian daftar hadir tatap muka, persis sama hanya yang dikliknya nanti agak berbeda ya. Ada judulnya adalah daftar hadir tatap muka. Itu sebanyak 7 pertemuan, kemudian ditambah dengan daftar hadir untuk yang disebut peran fasilitator yang secara khusus dibedakan tempat pengisian daftar hadirnya. Oke, saya kira nanti caranya hampir sama. Kita akan coba melihat yang sekarang. Apa saja yang diminta di sini, kita lihat kakak-kakak. Ya, kalau dilihat inilah yang sudah masuk ke 4JP-nya ya. Seharusnya 4JP itu terdiri dari 90 menit cara menilai dan memberi umpan balik kepada tugas dari para peserta. Kemudian pengisian penilaian kinerja dan laporan fasilitator 15 menit. Kemudian alur pembelajaran diseminasi 20 menit. 90 menit kemudian harusnya terkait dengan bagaimana memahami aplikasi pembelajaran daring ya. Memahami cara mengunggah pemberkasan, kemudian mampu memahami cara mengerjakan penugasan di LMS, dan mampu melakukan pengisian penilaian kinerja fasilitator dan umpan balik penyelenggaraan. Jadi kakak-kakak juga sebagai fasil nanti akan diminta untuk memberikan umpan balik kepada panitia. Ya, ada angketnya yang sudah tersedia dalam LMS. Nanti tinggal dicari saja di judul kuesioner dan sebagainya. Baik, ini pembagian waktunya ya yang sebenarnya otomatis karena sebagian sudah diangkat sebelumnya, maka yang ini mungkin tidak akan terlalu kita ikuti dari sisi waktunya. Baik, kita masuk ke cara memberikan penilaian dan umpan balik penilaian kepada peserta, terutama ketika peserta sudah memberi unggahan ya. Jadi yang pertama di sini adalah bagaimana menilai dengan menggunakan rubrik, kemudian menilai dengan mengisi komplit dan incomplete, kemudian penilaian daftar hadir, nanti kita akan lewat saja karena sudah kita lakukan, kemudian penilaian melalui menu nilai, dan nanti juga ada pengisian penilaian kinerja serta pengisian laporan fasilitator. Hal-hal yang nanti kurang kita
bisa tempuh cara kakak-kakak dari Lampung. Kalau ada yang belum betul-betul dipahami, mungkin kita bisa ngobrol ya untuk ya secara daring untuk melakukan semacam diskusi, dan tentu kakak-kakak bisa melaporkan yang jadi masalah mendasar dari kakak-kakak apa, sehingga nanti kita cari jawabannya secara lebih akurat lagi nanti. Mohon perhatian ya di sini bahwa kakak-kakak nanti tidak akan dapat melihat tampilan nilai pada tugas yang sudah dinilai oleh fasilitator, karena nanti menggunakan menggunakan lembar LMS untuk latihan saja. Apabila Anda ingin memberikan umpan balik pada kolom komentar yang terdapat pada fitur SpeedGrader, mohon berikan umpan balik terlebih dahulu kepada semua peserta sebelum memberikan penilaian. Jadi di sini saya tahu bahwa agar umpan balik kita bisa dibaca oleh kakak-kakak kemarin misalnya, harusnya kita tuliskan dulu komentarnya atau umpan baliknya, baru ngisi nilainya. Hal ini karena kan komentar yang diberikan setelah melakukan penilaian tidak akan tampil pada LMS peserta. Ya, kita akan melihat penilaian secara rubrik. Kakak-kakak silahkan masuk lagi ke 01 ya, LMS 01. Kemudian kakak-kakak akan diajak untuk simulasi memberi penilaian. Jadi kakak-kakak akan mengklik 1.6e ya, silahkan dicari di semua modul ya, di semua modul, kemudian gerakan kursornya ke bawah sehingga nanti ketemu dengan sesi 1.6.e refleksi perencanaan. Itu yang dijadikan contoh karena penilaian untuk refleksi ini menggunakan rubrik ya. Sudah kakak-kakak, sudah masuk belum? Maaf. Silakan cari yang ini. Sudah masuk kakak-kakak? Oke, Karindang, Kajaya, Kanovia sudah memberi tanda. Silakan juga masukkan speed grader. Bukan masukkan, klik speed grader yang ada di sampingnya. Kemudian kakak-kakak akan diantar ke satu ruang yang ya mana tadi? Oh, ini bahan ya, sorry, ini bahan. Kalau sudah klik speed grader, maka akan tampil. Oh, ada itu aja ya. Ini seolah tugas yang diunggah oleh peserta ya, yang gambar ini. Kemudian nanti kakak-kakak ketika klik nama orang atau sudah ketemu melihat mata nama orang, maka kakak-kakak bisa melihat view rubrik. Silahkan klik view rubriknya. Kemudian akan bertemu dengan tampilan begini. Ya. Kalau sudah begini, kakak-kakak tinggal memilih mau mengisi, misalnya ini mengisi yang paling awal, yang skornya tentu paling besar. Jadi di satu aspek kakak-kakak akan menilai bagaimana menilai satu produk atau satu tugas dari
peserta adalah dengan memberikan perkiraan apakah tugas yang diunggah oleh peserta itu dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengan ini, disebutnya kriteria. Jadi sebuah tugas bisa jadi kriterianya, jumlah kriterianya berbeda. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1 malah ya. Jadi nanti tinggal kita tentukan. Kita untuk kriteria 1 dari tugas tertentu nanti pilihannya ada 4 ya. Dari yang paling bagus, ini skor berapa ini nggak terlalu kelihatan oleh saya. Kecuali kalau, tapi ini nggak ada poin. Oh, ini sudah itu pula ya. Sudah slideshow. Nah, silakan kakak-kakak klik salah satu, atau kalau yang terbukanya banyak seperti ini ada 1, 2, 3, 4, bisa diklik semua yang ada di sini ya. Misalnya yang kriteria 1 itu bagus, kriteria atau baik sekali, kriteria 2 baik, kriteria 3 bagus sekali, kriteria 4 bagus atau baik, kriteria 5 baik sekali misalnya. Silahkan klik, kemudian nanti ya dengan cara klik sampai hijau dan di bawahnya ada tanda garis yang ada macam anak panahnya ke atas ya, yang ada runcing ke atas. Kalau kakak memijit yang sebelah kiri pasti bukan merah ininya tapi hijau gitu ya. Silakan saya dicoba-coba dan nanti akan memberi nilai berapa ya. Jadi kalau dari kriterianya ada 4 berarti dari setiap kriteria nanti ada kemungkinan ada 3 atau 4 nilai. Biasanya baik sekali, baik, cukup, kurang sekali misalnya. Tapi rasanya ya saya rasanya tidak pernah memberi nilai di bawah baik misalnya. Cukup itu sudah menarik nilai terlalu ke bawah sebenarnya. Oke, kemudian ini apa yang harus ditekan, ada save ya. Ketika semua faktor sudah kita beri pilihan, misalnya yang tadi yang ini hijau ini, ya di atasnya juga udah hijau, kemudian di atasnya juga ada hijau semua, maka klik save. Kalau kita klik save maka muncul nilainya ya. Sehingga nanti oh ya, kakak-kakak baru diminta di sini untuk mencoba yang tadi ya. Jadi kalau mau silakan satu orang kakak tampilkan LMS-nya yang di 01, kemudian praktekkan yang tadi. Silakan siapa kira-kira yang mau coba kakak. Ayo, boleh langsung klik saja apanya presentasinya, kemudian tayangkan. Duluan saja boleh. Sudah terbuka LMS-nya, Kak? Ya, kalau sudah silahkan. Mau Kak Jaya lagi, silahkan Kak Jaya. Bagaimana memberi nilai? Silahkan tampilkan di sini. Boleh Kak, boleh Kak. Izin share screen. Ya, silakan share screen. Ya, sudah tampil sini.
Misalnya nama test student. Baik. Ya, nilainya sudah muncul, artinya sudah ditekan itunya. Mungkin boleh diulang lagi, Kak. Diulang dari, Kelihatan kakak-kakaknya. oh malah keluar dari presentasi. Sebentar. Diulang itunya, mengisi LMS-nya. Ya, digit speed grader. Baik. Tapi jangan-jangan jadi pindah ya, karena kalau speed grader pasti halaman berbeda, Kak. Jadi kakak kalau mau ini keluar dulu dari presentasinya, kemudian klik dulu yang hasil speed grader tadi, halaman yang berbeda, tabnya beda ya, tabnya. Kemudian share lagi hasil tabnya. Yang ini nggak bisa, Kak, pakai yang ini, Kak. Ya, itu karena tadi ketika kakak pijit speed grader, langsung pindah tab, yang munculnya yang pindah tab yang sampingnya. Ya, betul. Okay. Sehingga ini harus keluar dulu, terus kakak pilih lagi di presentasinya ke halaman yang terbuka berikutnya. Oke. Coba. Kita akan masuk yang di sini. Nah, yang ini. Diulang dari sini tadi. Ya, kalau mijit ini speed grader pasti itu. Coba yang satunya lagi tadi, Kak. Kita klik di speed gradernya. Nah, ini. Kemudian harusnya nanti kakak pilih yang istilahnya yang sudah ada ini. Ini kan soalnya belum ada setorannya ya, apa? Iya. Kayaknya kosong. Tapi ada unggahannya tidak? Tidak ada yang diletakkan. Atau mungkin ini contoh ini belum ada yang store barangkali ya. Ya. Belum ada yang unggah. Tapi tidak apa-apa. Sekarang tinggal pijit yang view rubrik, iya. Jadi sekarang satu kategori yang ada di sini nanti kita lihat. Jadi lihat karyanya. Nah, ini belum sampai ke menimbulkan ada panah. Jadi kliknya yang tegas, Kak, di tengah. Nah, sampai ada ini nih. Nih, ada tanda panah ke atas. Itu berarti sudah terklik. Kalau hanya baru hijau tanpa ada yang bawah, nah tanpa ada ini, ya ini sekarang merah ada tanda ke atas, berarti sudah terklik dengan baik. Kemudian pilih lagi, ya klik lagi. Makin ke kanan makin jelek hasilnya, sehingga skornya nanti akan makin kecil. Ya. Nah, misalnya oke, habiskan saja, ya. Terus terakhir, oh belum ya, ya ini yang faktor yang cukup banyak yang dinilainya. Nah, baru save, digit save. Kalau kakak mau itu ya memberi ini dulu ya, komentar boleh. Tapi sebelum ada nilai gitu ya, boleh. Baru save, digit save, baru ada nilai. Ya, kita melihat ada nilainya. Walaupun banyak yang merahnya, nilainya tetap di atas 90 ya. Iya. Nah, itu kakak-kakak mudah-mudahan ketika mengikuti tayangan yang ditampilkan oleh Kak Jaya, yang lain juga sebenarnya mudah-mudahan bisa
mensimulasikan sambil ngeklik itu terus. Kemudian nanti pindah nama orang, Kak, di sini di atas, di kanan atas, nah, kita pilih orang yang lain lagi. Sekarang isi saja lagi, view rubrik, kemudian isi lagi, ya, klik lagi, terus turun ke bawah. Kalau sudah, klik save. Sudah ada nilai juga. Kemudian berikutnya klik lagi sampai semua peserta selesai kan. Oke, mudah-mudahan kakak-kakak yang lain juga sudah sambil ikut simulasi atau kalaupun tidak ikut simulasi tapi sudah memahami ya. Baik, kita akan pindah ke bagaimana menilai yang komplit dan incomplete. Ya, kita coba lihat dulu kakak-kakak. Menilai komplit dan incomplete, pengalaman saya seolah lebih mudah ya. Jadi nanti yang kakak tampilkan, ini kan, ini menggunakan rubrik, nah ini menggunakan penilaian komplit dan incomplete. Jadi ketika kakak klik salah satu sesi, misalnya ini 2.6e, nanti tentu ada speed grader juga. Ketika dipijit speed grader, nanti akan muncul halaman yang dinilai, yaitu ya seperti ini ya, ada tugas dari pesertanya, ada yang diwakili oleh gambar company profile ini. Nah, ini seolah kita menilai ini gitu ya. Apakah karya atau tugas yang diunggah oleh peserta kita anggap bagus, memenuhi atau dianggap lengkap, maka kita akan memijit ini ya. Yang sebelah kanan ini di nomor 2 ini bisa dipijit, nanti muncul kata-kata complete, incomplete, dan excuse. Seperti begini di nomor 3. Kakak harus pijit komplit kalau tugasnya udah lengkap gitu ya. Nah ini persoalannya adalah yang disebut komplit itu yang bagaimana gitu ya. Harusnya kan yang memenuhi syarat yang sudah dianggap sesuai. Kalau saya sebenarnya masih sering ya yang hanya sekedar ya sepertinya sangat pendek gitu ya tulisannya, hanya 3 paragraf pendek kecil dan sebagainya. Ya mau tidak mau tetap harus komplit karena kalau incomplete malah jadi tidak dapat nilai sama sekali. Jadi komplit dan incomplete memudahkan fasil untuk memilih karena hanya 2 pilihan, dan biasanya pilihan kita tentu didasari oleh pemikiran bahwa kalau kita memberi nilai incomplete, ya kasihan juga gitu ya, karena peserta sudah mengunggah sesuatu. Walaupun memang agak berat hati juga karena ada yang bagus, tampilannya lengkap. Kalau dilihat dari paragraf cukup banyak, menjelaskan banyak hal gitu ya, yang dari sisi itunya cukup komprehensif. Kita beri komplit. Kemudian ada peserta yang juga mungkin kirim tetapi sekedarnya. Nah, tapi kita juga misalnya mungkin menganggap bahwa kalau sudah memberi tugas ya komplit saja gitu ya. Nah, di situ persoalannya. Oke, tapi ya itu mau tidak mau ditempuh. Siapa yang mau coba kakak-kakak menampilkan yang tadi komplit dan incomplete? Silahkan kalau mau tampilkan atau siap menampilkan dan mempraktekkan memijit komplit dan incomplete. Oke, silahkan.
Siapa yang mau mempraktekkan sekarang? Ada tidak yang mau mempraktekkan? Wah, Kak Mariani matanya sudah seperti digayuti barbel. Dumbbell berapa kilo itu Kak yang sudah gantung di mata itu. Kasihan juga ya. Atau mungkin mata saya juga udah kelihatan terlalu rapat sebenarnya ya. Sama saja. Oke. Ya, kalaupun tidak dipraktekkan karena tadi sudah melihat hanya bedanya bahwa yang satu sudah apa ada rubriknya, yang satu tidak pakai rubrik, cukup hanya penilaian secara general ya. Ini sudah komplit saja, ini komplit saja dan sebagainya. Nah, yang tadi excuse itu sudah tidak perlu diperhitungkan karena itu hanya kepentingan sistem saja gitu ya. Jadi pada pelaksananya kakak hanya memilih komplit dan incomplete. Tapi kalau incomplete sudah mengatakan bahwa nilainya 0 gitu ya. Tidak ada sama sekali. Sehingga kalau saya seperti tadi saya ungkap, saya pasti kalau kalau tugasnya sudah ada, sudah diunggah, saya tetap ngasih komplit gitu ya. Tapi kalau kakak silakan punya pertimbangan sendiri, mungkin berbeda. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi yang memberi nilai pada ya di sini memberi penilaian pada tugas yang bernilai kok tidak kan tampilkan. Ada sebenarnya memberi nilai pada nilai ya. Jadi kakak-kakak bisa nanti kalau tayangan seperti ini ya, atau mungkin berikutnya barangkali ya. Sekarang kita akan menilai daftar hadir. Daftar hadir sebenarnya yang tadi sudah kita praktekkan. Nanti kakak pijit semua modul, kemudian kalau ada barisan sesi-sesi dengan subjudul tertentu, ada nomornya, misalnya 1.1, 1.2, 1.3. Itu nanti di paling bawah ada daftar hadir tatap maya, daftar hadir tatap muka, dan sebagainya. Yang kalau kita sedang memimpin sesi untuk tatap maya, tentu nanti yang kita klik adalah ini. Sehingga akan menghasilkan ya, kedua. Ya, sebenarnya pertama artinya hanya menunjukkan bahwa ada apa saja di sini. Kemudian yang kedua, nanti kakak diharapkan mengklik tatap mayanya, ada nomor 2 sini ya. Kalau di kenyataannya tidak ada, ini petunjuk dari panitia saja. Kemudian ketiga, pasti akan muncul halaman yang ada speed gradernya di samping. Ya. Pijit speed grader, nanti akan masuk ke sini. Kemudian ke halaman yang keempat ada view rubrik juga. Walaupun untuk daftar hadir tetap ada view rubrik. Yang ketika view rubrik ditekan juga, nanti akan muncul yang tadi yang dipraktekkan oleh Kak Jaya ya. Jadi ada pilihan, kalau ini hanya 2 pilihannya, hadir dan tidak hadir. Yang harus kita lakukan adalah bahwa kita membuka atau memberi klikan ini tentu kepada peserta yang katakanlah ya pesertanya sudah ketahuan, kemudian sesinya sesi keberapa harus pas. Jangan sampai kita mengajar di sesi 1 tapi kakak seolah mengisi absennya di misalnya hanya di hari kedua. Itu nanti akan dilihat dari ininya. Ini ada berapa pertemuan, misalnya ada 21 pertemuan. Nanti satu-satu, setelah ngajar 1 kali klik ini, kemudian
save gitu ya. Pindah nama, klik lagi view rubrik, nanti kategori pertemuan satunya kita klik hadir atau tidak hadir. Nanti save lagi, pindah lagi nama dan seterusnya ya. Yang sebenarnya kalau dilihat dari sini kakak-kakak diperkenankan untuk mensimulasikan, tapi kan tadi sudah ya. Nah, kemudian ada di sini memberi penilaian melalui menu nilai, di mana kakak-kakak kalau mau menilai juga bisa melihat, bahkan dari sini sebenarnya bisa kelihatan semua tugas ya. Ada yang sudah lengkapkah tugasnya atau ada yang belum. Nanti tinggal pijit nilai yang di samping sini, nanti akan keluar begini. Ya, jadi nanti di sini ada semacam tabel. Ini nama peserta yang sebelah kiri, ini nama tugasnya, nama sesi yang harus ada tugas mengunggah dari kakak-kakak. Kalau kakak-kakak ini sudah terisi, ya misalnya ini sudah terisi, nanti setiap orang ada nilai di sini. Yang belum mengunggah ada tanda begini, ya. Sedangkan kalau di kolom ini dia di jajaran sebuah nama ada yang begini, berarti dia sudah mengunggah tapi kita belum menilai. Tapi kalau tandanya begini, ini belum mengunggah dan belum tentu tidak bisa dinilai ya. Nah, jadi tandanya begini. Ada tanda begini kalau peserta sudah mengirim tapi belum diberi tugas, belum diberi nilai oleh kita. Kemudian di sini kalau mau semacam apa? Semacam ambil jalan shortcut, jalan cepat, tinggal klik di sampingnya, kemudian ada muncul speed grader, nanti terbuka lagi sesuai yang tadi ya. Kemudian ada nama-nama, kemudian yang namanya kita lihat dan nilainya belum diberi tugasnya belum diberi nilai, maka kita kasih nilai. Maka segera nanti akan terisi di nama tertentu langsung ada nilainya di sebelahnya misalnya. Seperti itu. Di sini ada berikutnya perintah kalau kakak mau mencoba ya. Jadi kalau saya masuk ke sini, saya bisa pindah dulu ke speed grader. Bukan ke dashboard, kemudian saya pilih yang LMS 01. Nanti kita coba melihat nilai tersebut. Kalau kita lihat di sini, maka nanti sebenarnya akan kelihatan begini. Kemudian yang tadi itu menyatakan bahwa di sampingnya bisa diklik sehingga nanti bisa ke speed grader langsung ya. Speed grader langsung masuk ke nama-nama. Kemudian kita cari yang belum ada nilainya siapa. Ya. Misalnya ini Firda belum ada nilai tapi dia sudah mengunggah tugasnya. Kita ke rubrik, kemudian kita isi semuanya misalnya. Nah, ini pasti ini 100 nilainya ya. Ingat sampai harus begini. Kadang-kadang ada juga setelah kita klik save,
kita rasanya memberi bagus tapi loh kok nilainya kurang. Berarti kemungkinan di sini ada yang belum baru hijau saja, baru itu misalnya. Tadi baru hijau saja, belum sampai ke ada tanda di bawahnya ini. Berarti nanti dia akan seolah tidak akan memberi nilai. Di sini tidak diberi, tidak diklik, di sini tidak diklik, di sini tidak diklik. Artinya ini seolah tidak diberi nilai. Sehingga nanti kalau kita menganggap bahwa saya merasa sudah semua hijau, berarti pasti akan 100. Tapi di sini loh kok nggak 100. Berarti kita bisa klik lagi view rubrik, kembali lagi kita lihat barangkali ada yang kelewat yang belum terklik dengan sempurna tadi. Dibuktikan dengan oh ini misalnya karena belum ada tanda yang di bawahnya ini yang ada kayak tanda panah. Maka kita klik lagi dan kita sudah yakin bahwa hanya ini yang tadi kelewat, maka langsung save lagi. Sehingga nilainya jadi 100. Kita pindah lagi terus ya ini sama seperti cara menilai yang tadi. Ada view rubrik ya yang tadi dipraktekkan. Nah, kakak-kakak itu yang bisa kelihatan. Nanti kita lihat lagi. Nah, misalnya tadi kan ada yang saya isikan namanya Firda atau siapa tadi. Nah, kok Firda nggak ada namanya? Apa nggak ada nilainya? Kita klik lagi, kejar lagi atau minimal bisa mencari di yang sebelahnya. Ya. Apakah tadi Firda memang sudah terklik? Ini sudah berarti kemungkinan kalau di sini belum kelihatan nilainya untuk Firda, berarti kita harus merefresh yang ini kakak-kakak. Ada tanda buletan di atas, kita klik refresh ya. Saya tidak tahu kakak bisa melihat tidak tanda refresh di atas. Oh, tidak kelihatan ya. Sebentar. Kakaknya melihat ini. Tapi mudah-mudahan semua tahu tanda refresh ya kakak-kakak ya. Nah, kalau kakak-kakak pijit tanda refresh, mudah-mudahan karena tadi kita sudah merasa mengisi nilai untuk Firda tadi, kok tapi di sini belum muncul nilainya, berarti ininya yang harus di-refresh halaman ini. Kita klik buletan yang di atas yang ada tanda panahnya, ketika ini balik lagi akan menampilkan wajah baru. Adakah untuk Firda misalnya? Nah, ternyata sekarang sudah ada untuk Firda ya. Jadi kakak nggak usah cemas. Loh kok sudah diulang atau sudah diisi tapi kok belum ada? Kemungkinan adalah karena halaman ini belum terrefresh ya. Jadi tinggal kita pijit refresh. Kemudian kita lihat lagi ke samping. Ini bisa bergerak ke samping, kita geser. Kemudian atau dipijit bawahnya ya, misalnya tuh di bawahnya ini ada, nanti kita bisa begitu terus kita cari. Nah ini kita melihat dimanapun ini karena belum selesai masih tandanya masih strip semuanya, berarti memang belum ada unggahan dari peserta. Nah ini akan saya coba, tapi nggak bisa saya itu ya. Tidak bisa sebagai peserta. Kalau peserta sudah kirim, tapi belum dinilai, kita akan melihatnya dari bagaimana halaman ini kelihatan seperti ada bukunya gitu. Tapi di sini karena belum itu ya, tidak bisa melihat tanda buku. Jadi nanti kalau di sini sudah ada nilai, di sini strip, di sini ada tanda buku, berarti ada 3 kondisi. Yang satu sudah ternilai, yang satu belum terunggah oleh peserta tugasnya, yang satu yang ada tanda buku, peserta sudah mengunggah tapi belum kita nilai. Nah ini semua poin bisa dicek dari sininya. Ada speed gradernya, ada kalau mau message untuk student ya, kemudian nanti ngelihat kurva nilainya gitu ya, dan sebagainya ya.
Nah, itulah kakak-kakak yang sudah termasuk poin di mana kita memberi nilai pada sesi atau pada framework nilai ya, grade work ya dari itu. Oke, berikutnya kita lihat lagi ada apakah di paparan. Setiap kali ada ini berarti kita dianggap sudah melakukan simulasi. Berikutnya kita lihat ada apa perintah apa lagi. Nah, di sini pengisian penilaian kinerja kuesioner. Apa penilaian kinerja dan kuesioner. Jadi ini seolah hasil yang mengisi kuesioner. Nanti kita akan masuk ke sini. Kemudian kakak bisa melihat ya seolah kita akan kembali ke course ya. Jadi klik dulu course-nya, kemudian ada deretan nama yang ke bawah sampai ke pengaturan, kita melihat kuesioner. Kalau kita klik kuesioner, maka kita akan masuk ke halaman tertentu yang seolah kita harus klik masuk lagi. Ketika kita sudah mengklik masuk, nanti akan ditanya kita nih atas nama siapa akunnya ya. Ya tentu kita harus pakai akun kita, bukan akun kita artinya alamat email kita lah yang nanti akan kita klik kalau kita ditanya oleh beberapa nama atau alamat email di sini. Kita harus klik yang punya email kita masuk, kemudian kita akan mengklik lagi yang ini, misalnya nih yang atas, klik dulu, atau yang tadi sudah klik, baru ada kata continue, lanjut. Setelah kita mijit continue, berarti akan terbuka dua tugas ya. Yang pertama ini adalah instrumen laporan fasil tentang tatap muka. Kita klik di sini ya. Kita klik di sini nanti akan terbuka khusus kuesioner untuk tatap muka. Yang nanti kalau dilihat di sininya akan ya ini dulu. Ini yang harus kita perhatikan adalah yang di sini katanya gitu ya. Atau yang satunya apa dulu nih? Yang satu nama kita, dicek nama kita sebagai fasil. Kemudian yang kedua kita mengklik ini sehingga hasilnya akan ada misalnya kita tuliskan ada pertanyaan kepada kita atau perintah. Ceritakan perubahan signifikan apa saja yang Anda lihat terjadi pada peserta pendidikan PKG PJOK. Yang kita lihat, kita bayangkan adalah secara keseluruhan, bukan orang per orang. Secara keseluruhan gimana? Kita tuliskan di sini kolom ini. Kalau sudah tinggal simpan. Nah, tinggal berapa banyak pertanyaannya ya. Misalnya ini ternyata ada 2 pertanyaan di sini. Termasuk yang kedua adalah ceritakan pembelajaran apa saja yang Anda dapatkan selama memfasilitasi. Maksudnya bukan pembelajaran, tapi pelajaran apa yang kita peroleh selama kita menjadi fasil yang memfasilitasi peserta. Tentu kita juga akan merasa belajar juga. Jadi bukan saja peserta yang belajar, tapi kita juga belajar sebagai fasil. Maka kita tuliskan apa. Misalnya saya belajar bahwa ternyata masih banyak kekurangan atau kapasitas saya dalam menguasai materi sehingga ketika saya mengajar, saya ternyata misalnya merasa bertambah pengetahuan dan penguasaan saya terhadap materi tertentu dari diskusi yang dijalani dengan peserta dan sebagainya. Setelah diisi selesai kita klik simpan.
Atau kita boleh juga pijit draft ya kalau memang belum mau langsung ke simpan. Nah, berikutnya kalau sudah simpan tadi kita akan tahu bahwa form berhasil dikirim, kemudian ini berubah menjadi selesai. Berarti ini sudah selesai, masuk ke yang kedua. Hanya dengan cara yang sama nanti klik isi umpan balik, nanti akan muncul lagi hal yang sama, nanti kita isi lagi ya. Ini mengajak kakak-kakak untuk mempraktekkan. Silakan kalau mau mempraktekkan. Ya ceritanya begitu. Kemudian yang harus kakak isi juga, ini saya juga ya kalau di untuk grup kakak-kakak yang untuk Kalteng saya belum mengisi yang ini nih ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini kalau tadi kita misalnya mengklik apa tadi. Ya, diantaranya kliknya penilaian kerja. Jadi kalau kita mengklik penilaian kinerja di sini akan muncul ininya. Kemudian tentu saja yang kita lihat adalah yang kita harus klik adalah lihat ini. Ketika kita klik nanti akan muncul semacam anu juga instrumen pilihan kerja kinerja di sini ini beri nilai. Klik berikutnya beri nilai sehingga nanti terbuka mana tadi. Nah, nanti ada kuis yang ini apa pertanyaan. Tinggal ini lebih mudah karena setuju tidak setuju sangat setuju. Semuanya begitu. Nanti kalau udah selesai semuanya diisi baru simpan ya. Kalau udah simpan semua nanti akan terlihat bahwa kita sudah selesai mengisinya. Tandanya adalah ada tanda hijau di status dengan kata-kata selesai. Terus diisi ya. Silakan kalau kakak mau praktekkan boleh ceritanya ya. Lanjutannya apa? Sini disebut ada memahami alur pembelajaran pada LMS diseminasi. Jadi ini terkait dengan bagaimana LMS secara keseluruhan bisa kita pahami ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alur pembelajaran di LMS PKPJOK adalah pertama, PKG PJOK dilaksanakan menggunakan alur blended learning ya. Nulisnya blended gini ya, bukan blended. Saya lihat di di grup peserta yang Kalteng itu ada yang menulis blended ya, pakai A, harusnya pakai E, blended learning. Kemudian ada juga yang saya lihat whitelist ya. Seharusnya whitelist itu white menunggu, W-A-I-T, bukan white putih ya. White putih nulisnya W-H-I-T-E, white. Sehingga waiting list itu artinya daftar tunggu, daftar orang yang menunggu. Ya, tapi tidak ada kaitannya di sini yang whitelist, tapi yang tadi saya lihat blended, ditulisnya blended gitu ya. Nah, ini bahwa PKG PJOK dilaksanakan menggunakan alur blended learning, yaitu terdiri dari kegiatan daring online sebagai kegiatan asinkronus yang harus dilaksanakan mandiri dan tatap maya, serta kegiatan luring melalui tatap muka. Dan LMS berfungsi untuk merekam proses keseluruhan pembelajaran, khususnya untuk proses pembelajaran tatap maya dan asinkron yang dilakukan oleh peserta maupun oleh pasien. Kemudian pembelajaran tatap muka tetap dimunculkan dan menjadi bagian alur belajar yang utuh di LMS. Peserta mengakses pembelajaran tatap muka melalui tatap maya melalui link Jimit melalui LMS agar peserta memahami rangkaian alur belajar sesuai dengan waktu pelaksanaan. Yang kelima, peserta juga melakukan pembelajaran asinkronus
Asinkron antara lain berupa kuis, forum diskusi, dan pertanyaan yang harus dijawab secara individu melalui LMS baik sebelum atau setelah sesi tatap maya. Jadi ini alurnya ya, alur LMS yang menjadi jalur pelaksanaan pembelajaran para peserta. Sehingga nanti tampilan pembelajaran di LMS tampak seperti ini. Kemudian yang pertama yang bisa dilihat adalah ada pengantar program PKG PJOK ya, kalau kita klik beranda. Kemudian kalau kita juga pijit semua modul maka akan muncul ada tampilan begini. Jadi tampilan pembelajaran di LMS nanti seperti ini ya. Yang harus ya kita klik tentu adalah yang terkait dengan PKG PJOK nanti misalnya. Jadi akan ada tampilan, ada tes awal, kemudian berikutnya ada apa ini? Ada bukti karya. Kemudian yang berikutnya, oh ya, mumpung tentang bukti karya ini, saya tidak tahu kelanjutan dari yang tadi saya sampaikan di WA ya. Saya bilang bahwa ada 4 orang yang belum mengunggah bukti karyanya ke PMM sehingga saya belum sebenarnya saya belum menyelesaikan ya nilai yang komplit atau incompletenya. Jadi ada 4 orang nih, yaitu Kak Khairul, Kak Novi, Kak Naprilina, dan Kak Maria. Kemudian Kak Napri jawab ke saya tidak tahu ini MK ini apa. Apakah K atau apa maka atau apa? Saya sudah kirimkan kakak, tapi saya jawab belum ada. Karena kakak harus mengirim bukti unggah ke PMM, linknya ditautkan di BK3 berbagi bukti karya, bukan berbagai itu ya. Kemudian sampai kelihatan di LMS-nya seperti ini. Gitu. Nah, saya belum ngecek lagi terakhir sebelum tadi membuka Jimit ya. Saya belum sempat melihat apakah yang 3 orang, yang 4 orang itu sudah menyelesaikan atau tidak. Khawatirnya nanti sebenarnya kakak-kakak yang belum menyelesaikan, khawatirnya ya tidak dianggap menyelesaikan. Kemarin yang di Lampung ada 1 orang yang tidak lulus karena tugas-tugasnya tidak diselesaikan. Ya. Jadi kebetulan ini sedang membahas bukti karya dan kebetulan ada 4 orang yang belum menyelesaikan. Mungkin besok rapat pleno dari Satker dengan pusat untuk penentuan kelulusan. Ya, harapannya malam ini semua sudah terunggah ya. Mudah-mudahan lancar kakak-kakak. Tapi juga jangan terlalu malam dari sekarang gitu. Ini sudah jam 22.10 malah sekarang ya. Jadi kita akan coba. Tadi sudah diunggah ulang, Kak. Ya, oke. Nanti saya periksa ya. Tapi tandanya adalah kakak sudah mengunggah ke PMM itu ada buktinya gitu. Di bawah itu sudah bisa terlihat. Sudah berpartisipasi gitu katanya. Begitu ya? Iya. Oke. Coba saya kembali ke ya.
Atau yang tadi saya, tapi ini nggak boleh kelihatan kayaknya. Oke. Kita bisa cek dari sini. Mohon maaf, ini saya ini yang sebenarnya ini tayangan yang saya miliki. Ini kalau kita ini berarti kita bisa lihat berbagi bukti karya. Kemudian kalau di sini speed gradernya tersembunyi di sini ada titik 3 titik ini, klik nanti ada speed grader. Ya. Kemarin saya sempat bingung dengan teman-teman Pasil. Speed gradernya di mana? Ternyata di balik titik 3 ini. Oke, kakak-kakak mungkin tidak bisa melihat ke sini langsung sekarang, sehingga saya harus stop presenting dan seolah presenting ulang. Nah, sekarang karena Prilina masih belum ada di sininya, kalau saya refresh, oke, ini refresh, berarti sudah kelihatan ya, karena Prilina sudah ada di sini. Sehingga saya bisa pijit komplit. Kemudian ini sudah otomatis terisi. Kita cek lagi, Kak. Tadi Kak Hoirul. Nah, sekarang sudah ada Kak Hoirul. Ya, tinggal klik komplit lagi. Ya. Kemudian saya cek lagi Kak Novi. Sudah ada juga. Jadi saya pijit komplit. Kemudian Kak Maria sudah ada juga. Saya pijit komplit. Oke, berarti sekarang sudah lengkap. Oh, maaf, ternyata baterai saya perlu di-charge dulu. Takut keburu mati. Oke, berarti sekarang sudah selesai ya. Semua sudah masuk nilai. Sudah tenang, sudah terselesaikan tentang itunya. Baik, kakak-kakak kita masuk lagi ke materi yang tadi sebentar. Kita melihat. Ya, ini fitur menu secara umum yang ada di LMS. Ya, bahan pembelajaran, pendahuluan, kemudian kegiatan sinkronus dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini ada shortcut jalan pintas yang bisa melihat ke beberapa poin, termasuk ada kalender. Kalender itu daripada mencari ke yang di semua modul, kemudian yang apa bahan unggahan atau apa dan sebagainya, itu lebih enak juga dari shortcut. Kemudian ada tools di mana kita bisa melihat di luar ini, ada di sampingnya ada yang disebut account admin, dashboard, courses, kalender dan sebagainya.
Ini secara keseluruhan penampakan yang demikian. Kemudian alur pembelajaran PKG PJOK, ya ini seperti ini tampilannya. Awal pertemuan tatap maya, kemudian ada pembukaan materi orientasi, dan masuk ke apa yang digambarkan seperti di bawah ini, gitu ya. Nah, ini yang dikasih titik-titik merah itu adalah alur awal yang harus kita pijit berikutnya, ya, karena itulah yang ada tanda hijaunya. Jadi di sini fasilitator dapat mempersiapkan diri sesuai dengan bahan pendukung pembelajaran yang dapat diakses pada bagian pendahuluan. Dan fasilitator dan peserta mengawali pertemuan pertama secara tatap maya pada materi orientasi yang bertujuan untuk saling mengenal, memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik hingga merumuskan kesepakatan kelas. Setelah pertemuan tatap maya yang pertama, peserta akan melakukan refleksi awal peserta dengan mengakses LMS. Oke, demikianlah itu ya alur-alur yang berikutnya yang saya kira tadi dengan ditunjukkan jalur-jalur yang ada di semua modul, ya dengan melihat yang mana yang harus diklik karena ada bahan untuk tatap maya adalah atau sesi yang harus ditampilkan dalam tatap maya adalah yang ada hijau di sampingnya. Kemudian nanti pada paket modul 1 modul itu diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh peserta memiliki paradigma yang sama. Kemudian yang tentu saja pada modul 2 lebih ke arah peningkatan kompetensi dari gurunya. Tapi ini masih membicarakan modul 1 ya. Fasil perlu memperhatikan aktivitas asinkronus sebelum dan atau setelah sesi tatap maya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dan pada lini masa yang sama peserta dituntut untuk membuat video tugas praktek sesuai arahan fasilitator atau video penegasan. Dan secara umum tampilan pada LMS yaitu pembelajaran modul 1.1 sampai modul 1.6. Itu disatukan menjadi satu kelompok yang berurutan. Kemudian memasuki paket modul 2, peserta akan mengawali dengan tes awal. Ya. Nanti saya sebenarnya kemarin bukan banyak lupa, tapi sebenarnya ya saya seolah tidak merasa perlu untuk memberi informasi ke kakak-kakak tentang tes awal yang ternyata akhirnya mendorong Kak admin kita ya, admin kita yang akhirnya memberitahu. Sebenarnya bagus juga kalau kakak-kakak mengingatkan, lihat di kalender ya, kemudian lihat juga di sini ada tes awal dan tes akhir. Kemudian peserta melakukan pembelajaran tatap maya untuk memiliki pemahaman awal pada pembelajaran keterampilan mengajar yang efektif yang cukup untuk melakukan analisis video. Kakak mungkin masih ingat tentang instrumen menganalisis, pengembangan konten, pemberian umpan balik, dan ada analisis untuk peningkatan waktu belajar akademik. Ya. Ada 3 instrumen, itu dibicarakan di 2.1. Dan secara umum paket modul 2, yang kelompok modul 2 dari 2.1 sampai 2.6, ini merupakan pembelajaran tatap muka. Ya, di samping ada digabung dengan tatap maya sebentar di awal, kemudian ada juga diperdalam melalui asinkronus. Ceritanya begitu ya. Nanti yang titik 2 dalam tatap muka itu biasanya dilaksanakan di minggu ke-6 tatap mukanya. Ya. Jadi hari keberangkatan, kemudian hari kepulangan, sedangkan di sini 6 hari penuh kalau tidak salah ya. Ini 6 hari atau 5 hari.
kemarin itu karena kita dipercepat saja ya, jadi pulangnya seolah di hari yang seharusnya hari berikutnya baru pulang setelah penutupan. Oke, kemudian alur pembelajaran PKG PJOK ini juga akan menampilkan tugas-tugas tertentu bahwa di akhir pembelajaran tatap muka peserta diberi tugas untuk melakukan refleksi terhadap keterampilan mengajar. Kemudian diakhiri dengan pembelajaran modul 2.6 secara tatap maya dan tes akhir. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan peserta dituntut melakukan aksi nyata. Ya, ini yang nanti sebenarnya menjadi titik tolok ukur keberhasilan dari pendidikan ini. Apakah kakak-kakak dalam mengajarnya sudah berubah drastis atau tidak? Nah, kalau menurut penilaian saya, ya sebenarnya ada hal-hal yang harus terus dibangun oleh kakak-kakak terkait dengan otomatisasi dalam menggunakan tool-tool yang disediakan dalam modul kelompok 2 ya, misalnya bagaimana memberi umpan balik, bagaimana memberikan pengembangan konten, bagaimana memberikan menekankan pembelajaran yang menekankan pada banyaknya aktivitas yang dilakukan siswa, bagaimana kakak-kakak menerapkan model atau menerapkan gaya mengajar, menerapkan pendekatan mengajar sampai ke strategi mengajar dan metode mengajar, itu perlu diotomatisasikan terus, dilatih terus. Karena sekarang belum otomatis gitu ya. Menurut saya begitu. Kemudian pembelajaran paket 3 paket modul 3 nantinya satu modul tapi sebutnya paket juga yang mendorong kakak-kakak untuk membentuk komunitas belajar di sekolah dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan keharusan kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut dan berikutnya nanti melakukan refleksi akhir. Nah, itulah kakak-kakak yang merupakan jalur ya. Kemudian yang terakhir adalah kakak-kakak mengirim bukti karya untuk bisa ditampilkan di PMM. Terus terang sebenarnya pertama dalam bukti karya ini saya tidak bisa mengontrol penuh tentang kualitas karya kakak yang ditampilkan di PMM ya. Ada yang mungkin terlambat menyetor ke saya sehingga ketika tugasnya ada saya memberi tugas untuk merevisi tapi waktu untuk mengunggah seolah sudah habis. Atau ada juga yang memang mungkin gitu ya memanfaatkan situasi itu. Jadi revisi yang saya sarankan tidak terpenuhi dengan penuh, ya, tidak terlaksana dengan penuh sehingga ya mau tidak mau saya tetap ya udah cepet deh kirim ke PMM gitu. Dan termasuk yang tadi itu gitu, yang 4 orang itu tadi seolah ya saya tidak bisa ngontrol lagi yang kakak kirim itu yang mana gitu ya. Apakah karya yang masih dari dikirim sejak awal dari draft bukti karya, apakah diperbaiki dengan baik atau tidak, saya tidak bisa ngontrol gitu ya. Diserahkan pada nasib sajalah itu nanti. Apakah bukti karya yang terunggah di PMM itu menunjukkan kualitas perubahan dari bagaimana kakak memanfaatkan materi-materi yang diberikan dalam PKG dalam pendidikan atau tidak. Yang sangat saya khawatirkan nanti tetap ada orang yang nonton bukti karya kakak tapi dianggap bahwa kakak belum memanfaatkan ilmu atau kompetensi yang diperoleh dari PKG PJOK. Kira itu saja. Tapi ya kondisinya sudah memang begitu, kakak-kakak sudah mengunggah, saya juga dipaksa untuk segera menyelesaikan itu, nilai-nilai harus sudah masuk dan besok dijadikan bahan rapat kelulusan ya. Mudah-mudahan semua lulus, tidak ada yang ini. Jadi saya sudah membuat semua orang
yang penuh daftar hadirnya, yaitu di Tatap Maya 19, ya minimal. Jadi yang penuh berarti semuanya 21 pertemuan. Sedangkan yang tidak penuh, akhirnya sudah saya angkat supaya minimal 19 pertemuan. Padahal kalau dilihat ada beberapa teman yang memang kehadirannya di bawah itu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ya tidak berdampak negatif bahwa seolah-olah kakak-kakak yang nanti jadi fasil tetap menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab ya. Jangan sampai nanti uh, ya istilahnya kita dukung, kita bantu untuk lulus, tapi dalam bertugasnya misalnya kurang terlaksana dengan baik. Itu yang tidak saya harapkan. Mudah-mudahan kakak-kakak semua bertugas sebagai fasil dengan baik ya harapannya. Saya kira mudah-mudahan kakak-kakak juga maklum apa yang sudah saya lakukan. Di samping karena pendekatan dari Satker bahwa misalnya beliau-beliau ingin bahwa makin banyak yang lulus ya, saya juga merasa bahwa ya saya kira soal kompetensi bisa terus ditingkatkan oleh kakak-kakak supaya ya artinya tidak perlu langsung ditunjukkan sekarang, tapi nanti makin belajar ya, supaya tetap berkembang kemampuannya. Mudah-mudahan begitu. Ya, itu kakak-kakak saya kira ya yang bisa saya sampaikan sekarang. Waktunya sudah terlalu malam. Saya melihat ibu-ibu, kalau bapak-bapak semua mungkin bisa kita teruskan. Tapi ada ibu-ibu yang mungkin ya seharusnya sudah menganggap bahwa jam 10 atau setengah 11 ini sudah terlalu malam sebenarnya. Oke, untuk ini ya nanti akan saya kirimkan bahan moderasinya pada kakak-kakak ya, di mana kakak-kakak ini soal diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi Google Meet-nya sendiri seolah baru di sini, tapi saya merasa sudah tadi memberikan beberapa tips untuk penggunaan Google Meet ya. Kemudian dulu yang disebut Jamboard, ada disebut Figma Jamboard sekarang, kemudian ada Mentimeter, ada Padlet, ada Spinwheel. Spinwheel yang sering saya gunakan untuk memilih orang dengan cara adanya yang roda yang diputar. Jadi kalau saya menggunakan bukan aplikasi Spinwheel tapi disebutnya Wheel of Name ya. Ini nanti kakak-kakak diharapkan bisa juga saling belajar ya. Kalau di sekolah kakak ada teman guru yang sangat familiar dengan berbagai aplikasi ini, mudah-mudahan kakak bisa manfaatkan ya, belajarlah sama mereka juga. Dan insya Allah nanti kalau kakak-kakak juga ya masih ada waktu, nanti kita akan beri waktu khusus tentang bagaimana ini, tapi saya pun menyadari bahwa saya sendiri hanya pengguna ya. Saya bukan orang yang menyiapkan bahan-bahan yang selalu muncul dalam moderasi. Nah, nanti kakak-kakak juga mudah-mudahan bisa secara intuitif bisa mencoba, kemudian nanti uh, mungkin memang ada keraguan, tapi juga nanti beberapa petunjuk ada di sini kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak pergi ke atau bukan yang inilah, yang ini saja. Dari topik ini saya akan masuk ke semua modul. Ya, kemudian berarti sekarang belum tergambarkan ya. Saya stop presenting dulu, kemudian saya presenting ulang dengan menampilkan yang ini. Ini kakak-kakak sudah punya bukunya sebenarnya ya. Jadi kalau kakak-kakak pergi ke sini,
Nanti di sini ada bahan pendukung, kemudian klik lagi bahan pendukung. Nah, kemudian kakak klik yang kedua, double klik. Yang ini yang rencana moderasi fasilitator yang PDF. Sebenarnya itu banyak petunjuk tentang menggunakan aplikasi. Jadi misalnya ketika dalam moderasi dinyatakan bahwa kegiatan berikutnya adalah mengisi Jamboard gitu ya. Nah, itu di sini ada ininya, ada petunjuknya. Tinggal dicari di halaman berapa gitu. Dan ini disusun sesuai dengan pertama kelompok modul. Jadi kalau kakak-kakak bertugas nanti untuk memaparkan moderasi dari kelompok modul 1, misalnya apa tentang isu-isu sosial dan sebagainya, nanti kakak akan melihatnya di sini. Ketika ini diklik nanti akan muncul rencana moderasi dalam itu, dan bukunya sudah dibagikan ketika kakak-kakak berada di Palangkaraya kemarin. Di situ tinggal dicari ya kakak-kakak. Itu jadi itu petunjuk juga untuk menggunakan beberapa aplikasi yang tadi ditampilkan di bahan moderasi saya barusan. Oke kakak-kakak, oh ternyata ini belum memunculkan itu ya. Nah, nanti kakak-kakak akan melihat yang ini. Jadi yang tadi saya katakan itu yang ini. Ada bahan moderasi untuk kelompok modul 1, bahan moderasi kelompok modul 2, bahan moderasi kelompok modul 3. Kalau diklik ini nanti kakak-kakak tergantung dari saat itu harus menampilkan yang mana itu ya. Aplikasi apa bisa dicari di sini petunjuknya ya. Walaupun seolah hanya bagaimana mengoperasionalkan kalau aplikasinya sudah dibuka. Tapi lumayan membantu juga. Ya, nanti mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa secara khusus belajar beberapa aplikasi ini kan. Ya. Oke, saya kira sudah terlalu banyak ngobrol begini dan ini seolah sudah begadang bagi kita ya. Untuk itu kakak-kakak saya akhiri dulu sampai di sini pertemuan kita. Kakak mungkin besok sudah ada penutupan ya, besok atau lusa gitu ya, penutupan di Kalteng, kemudian nanti mungkin segera akan diundang untuk pembukaan ketika diseminasi mau dilaksanakan. Biasanya saya diundang juga, kemarin di Lampung saya diundang secara daring untuk menghadiri acara pembukaan rakor, disebutnya rapat koordinasi pelaksanaan diseminasi. Nah, mudah-mudahan nanti juga saya diundang oleh Satker Kalteng untuk menghadiri pembukaan di situ. Nah, mungkin kakak-kakak besoknya langsung tugas gitu ya. Selamat bertugas saja ya. Mudah-mudahan selamat di perjalanan, selamat selama menjalankan tugas, dan tentunya menunjukkan sukses besar ketika menjadi fasilitator. Demikian dulu kakak-kakak, atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Dan dengan demikian, dengan selesainya modul atau bahan moderasi yang terkait dengan pengenalan teknologi dan simulasi LMS diseminasi, maka sebenarnya pertemuan yang resmi di antara kita dalam tatap maya sudah dianggap merupakan
pertemuan terakhir dan akan berakhir di sini ya. Nanti kita insya Allah bertemu lagi dalam kesempatan-kesempatan lain. Mungkin saya juga akan meminta kakak-kakak mengisi sesuatu ya yang angketnya sedang saya siapkan. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak bisa memahami bahwa yang dulu di awal dibicarakan di modul 1.1 yaitu yang disebut nilai orientasi atau nilai rujukan guru ya, itu akan saya ukur dari semua kakak-kakak. Syukur-syukur bisa minimal katakanlah sekitar 15 provinsian ya yang bisa saya ukur, nanti saya bisa punya nilai rujukan guru seluruh Indonesia seolah-olah begitu. Jadi guru-guru kita ini lebih cenderung ke nilai rujukan yang mana? Ada yang masih ingat istilah disciplinary mastery, ada self actualization, kemudian ada learning process, ada yang disebut ecological integration, dan yang terakhir adalah social responsibility. Nanti saya sedang siapkan angketnya, nanti kakak tinggal ngisi, kemudian mudah-mudahan nanti itu sudah menggambarkan nilai rujukan guru-guru seluruh Indonesia. Lebih cenderung kemana? Lebih ke A kah, atau disciplinary mastery, atau lebih cenderung ke learning process, atau lebih cenderung ke ecological integration dan sebagainya. Itu nanti bisa mengukur ke sana. Oke kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih dan tentu saja saya mohon maaf secara tulus bahwa mungkin ya selama saya memimpin memfasilitasi pertemuan-pertemuan tatap maya ini termasuk yang tatap muka kemarin ya mudah-mudahan kakak-kakak bisa memaklumi dan memaafkan ya barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mendoakan kakak-kakak supaya menjadi fasil yang baik, menjadi pakar PJOK yang baik, dan nanti bisa menjadi master teacher di daerah masing-masing. Syukur bisa menjadi master teacher di tingkat nasional. Ya. Misalnya kakak-kakak karena bisa nanti bisa saya usulkan, bisa diundang ke Puskur, bisa diundang ke direktorat-direktorat, atau ketika sebuah direktorat menyelenggarakan penataran, siapa tahu ada yang terpilih menjadi Pak narasumber dan sebagainya. Mudah-mudahan ya. Silakan berprestasi dulu ya di tingkat kabupaten kota dulu, kemudian nanti mudah-mudahan berprestasi di tingkat provinsi dan nanti di tingkat nasional. Amin ya robbal alamin. Ya. Terima kasih. Kak Jaya ada yang mau disampaikan? Silakan. Amin. Baik Kak, mohon izin kakak-kakak semua karena ini kita anggap pertemuan terakhir. Jadi saya tadi ada menulis buah refleksi. Mungkin ini adalah pengalaman saya. Mungkin mohon izin bisa ada waktu untuk membacakan Kak? Silakan Kakak. Baik, mohon izin kakak-kakak, ini refleksi tulisan yang saya buat walaupun singkat, pengalaman pribadi saya selama mengikuti PKG PJOK. Saat ini guru PJOK di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya. Meskipun perannya sangat penting dalam membentuk gaya hidup sehat dan kebugaran siswa, kita seringkali masih dianggap sebelah mata dalam dunia pendidikan. Dengan anggapan bahwa siapa saja bisa menjadi guru PJOK tanpa memerlukan keahlian khusus. Banyak guru PJOK dihadapkan pada keterbatasan fasilitas olahraga dan kurangnya sarana pendukung di sekolah. Kita seringkali belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi profesional. Sementara kurikulum baru menuntut kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran. Perasaan saya saat mengikuti PKG PJOK, pertama saya menganggap pendidikan ini seperti pelatihan yang lain. Anggapan pertama saya adalah seperti pelatihan-pelatihan lain yang saya ikuti selama ini, itu mendapatkan ilmu baru, kemudian saya praktikkan dan kemudian kembali seperti keadaan semula. Pada saat mendalami modul refleksi itu seperti menampar diri saya dengan keras.
saya menyadari ada banyak hal yang perlu saya perbaiki. Mungkin tidak ada salahnya juga, mungkin tidak ada salahnya anggapan orang selama ini bahwa semua orang bisa menjadi guru penjas. Jika guru PJOK hanya bermodal fluid, marah, dan memberi hukuman bagi peserta didik yang salah atau tidak bisa. Pada modul 1 ini juga saya memahami pentingnya kembali untuk meluruskan pemahaman tentang PJOK yang selama ini saya ajarkan. Isu-isu faktual, kesetaraan gender, eksklusivitas, dan disabilitas kembali memberikan tantangan kepada saya untuk mempertimbangkan banyak hal dalam pembelajaran saya. Kemudian masuki modul 2, saya merasakan kembali masa-masa di mana semangat optimisme saya seperti di masa awal-awal perkuliahan, di mana semangat untuk mengubah keadaan menjadi agen perubahan kembali bergelora. Berbagai praktik baik selama mempelajari strategi pembelajaran, model pembelajaran, keterampilan mengajar, diskusi bersama fasilitator dan kakak-kakak peserta, seperti menyusun kembali puzzle yang berserakan, membuat pemahaman saya semakin mendalam dan utuh tentang bagaimana pembelajaran yang efektif. Selama proses pendidikan PKG PJOK ini, saya kembali tertantang untuk berani berubah dan belajar lebih memahami orang lain. Kadang saya merasa lelah juga dengan tugas-tugas yang ada, namun semakin banyak saya belajar dari kakak-kakak yang lain, semakin menguatkan diri saya bahwa kita semua punya masalah yang berbeda, tetapi tetap optimis untuk meningkatkan diri yang berpusat pada perubahan perilaku peserta didik secara holistik. Kakak-kakak, terakhir mungkin ini salah satu langkah pendek dalam kehidupan kita. Pendidikan PKG PJOK kembali mengajarkan kita bahwa ilmu selalu berkembang dan kita dituntut untuk selalu mengikuti, atau kita akan mati dan menjadi fosil. Mati secara keilmuan dan dianggap sudah ketinggalan zaman, sehingga akhirnya menyampaikan pembelajaran yang bahkan sudah harus disimpan di dalam gudang pakaian bekas. Semoga langkah yang kita ambil ini dapat kita bagikan bagi seluruh kawan-kawan kita, guru PJOK dimanapun mereka berada. Sehingga pembelajaran, cita-cita kita, pembelajaran PJOK yang bermakna, memberdayakan, dan dapat dinikmati oleh semuanya dapat tercapai demi kemajuan serta didik kita di seluruh Indonesia. Sehingga pembelajaran PJOK tidak lagi dianggap sebelah mata oleh mata pelajaran lain, tetapi akan mengubah pandangan yang keliru tentang pendidikan PJOK selama ini, dan esensi pendidikan PJOK dapat tersampaikan bukan hanya kepada peserta didik, tetapi kepada seluruh masyarakat untuk menyadari pentingnya pola hidup aktif dan sehat. Akhir kata, semoga apa yang kita lakukan hari ini akan jadi amal ibadah kita yang mampu memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Kak Jaya. Sangat inspirasional ya, dan meyakinkan kita bahwa apa yang kita tempuh selama 3 bulan ini tentu diyakini memberi dampak positif pada kakak-kakak ya. Ada yang sudah bisa mengaktualisasikan perubahannya, ada yang masih menyimpannya sebagai potensi perubahan perilaku barangkali ya. Yang mana tadi saya sudah ingatkan bahwa jangan menyerah dan jangan cepat putus asa. Kakak-kakak tetap harus melatih menjadi sebuah keterampilan. Di keterampilan mengajar yang sekarang masih berupa potensi perilaku, itu mungkin dilatih terus sehingga nanti betul-betul menjadi otomatis. Sejauh ini mungkin beberapa teman masih seolah kesulitan mengingat ini, lupa yang lain dan sebagainya. Itu barangkali karena faktor jam terbang dalam moda yang baru ini ya. Menerapkan sesuatu yang baru tentu perlu upaya yang lebih keras karena terkait juga dengan semacam hukum inersia atau kebiasaan kelembaman ketika kita harus berubah dari posisi yang nyaman, apalagi harus pindah ke posisi yang kurang nyaman. Itu memberikan beban tertentu. Baik, saya kira saya berterima kasih pada Kak Jaya. Anggap saja itu mewakili teman-teman ya. Mudah-mudahan semua teman dari Kalteng ini bisa memiliki rasa yang secara meyakinkan diri bahwa
secara meyakinkan bahwa kakak-kakak pasti berubah ya. Lambat atau cepat perubahan pasti akan terjadi dan tentu saja pembelajaran yang kita lakukan tidak boleh dianggap sudah selesai, tapi masih terus berproses ke depan dan tentu semuanya diperlukan kesungguhan ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan untuk selalu sungguh-sungguh untuk terus belajar. Baik, itu dulu kakak-kakak semuanya. Sekali lagi terima kasih pada kakak-kakak semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama ini. Kita terus pertahankan hubungan kolegial dan hubungan persaudaraan ya. Mudah-mudahan kita akan terus bisa membangun komunitas PJOK yang kuat di seluruh Indonesia ya. Kita hubungkan lagi dengan yang lain. Kakak-kakak juga diharapkan memanfaatkan komunitas-komunitas yang sudah dibentuk oleh beberapa orang yang punya concern terhadap kemajuan PJOK di Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti juga dari Kalteng muncul gagasan-gagasan baru ya dari siapapun. Silakan saling dukunglah di antara kakak-kakak dulu, baru nanti kita akan coba memperlihatkan kekuatan kita ke luar ya. Mudah-mudahan nanti Kalteng punya suara yang didengar di tingkat nasional nanti, mudah-mudahan. Demikian kakak-kakak, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta selalu melimpahkan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan acara 3 bulan ini dengan akhir yang manis ya. Mudah-mudahan juga menjadikan kakak-kakak semua menjadi pejuang PJOK yang tangguh di depan hari. Demikian kita panjatkan puji syukur dan lafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak-kakak